Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Nayu Hasanah dengan NIM PU 7124122033, Prodi D3 Kebidanan Poltekkes Kemenkes Palembang. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bidan. Bidan adalah seseorang yang telah mengikuti program pendidikan bidan yang diakui di negaranya dan telah lulus dari pendidikan tersebut, serta memenuhi kualifikasi untuk didaftarkan dan atau memiliki izin yang sah untuk melakukan praktik bidan. Di sini saya akan menjelaskan peran bidan dalam masyarakat, bentuk profesionalisme bidan, dan ruang lingkup pelayanan kebidanan. Di sini saya akan membahas terlebih dahulu peran bidan untuk masyarakat. Sebelum memasuki materi selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu peran. Peran merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam suatu sistem. Bidan memiliki 4 peran dan fungsi. Yang pertama, pelaksana, yang kedua pengelola, yang ketiga peneliti, dan yang terakhir ada pendidik. Peran bidan sebagai pelaksana yaitu melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada individu, keluarga, serta masyarakat, atau khususnya kaum remaja pada masa pra-perkawinan. Di sini tugas peran bidan sebagai pelaksana dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tugas mandiri, yang kedua tugas kolaborasi, yang ketiga ada tugas ketergantungan atau merujuk. Tugas mandiri bidan. Yang pertama, menetapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan yang diberikan. Yang kedua, memberikan pelayanan dasar pranikah pada remaja dengan melibatkan mereka sebagai klien. Dan yang ketiga ada memberikan asuhan kebidanan pada klien selama kehamilan. Tugas kolaborasi bidan. Yang pertama, menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai fungsi kolaborasi dengan melibatkan klien dan keluarga. Dan yang kedua, memberikan asuhan kebidanan kepada ibu hamil dengan resiko tinggi dan pertolongan pertama pada kegawatan yang memerlukan tindakan kolaborasi. Dan yang ketiga, memberikan asuhan kebidanan pada ibu dalam masa persalinan dengan resiko tinggi dan keadaan kegawatan yang memerlukan pertolongan pertama tindakan kolaborasi dengan melibatkan keluarga dan klien. Tugas ketergantungan bidan. Yang pertama, menerapkan manajemen kebidanan pada setiap asuhan kebidanan sesuai dengan fungsi rujukan keterlibatan klien dan keluarga. Dan yang kedua, memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada ibu hamil dengan risiko tinggi dan kegawat daruratan. Yang ketiga, memberikan asuhan kebidanan melalui konsultasi dan rujukan pada masa persalinan dengan penyulit tertentu dengan melibatkan klien dan keluarga. Dan yang selanjutnya, peran bidan sebagai pengelola. Sebagai pengelola, bidan mempunyai 2 tugas utama. Yang pertama, pengembangan pelayanan dasar kesehatan dan tugas partisipasi dalam tim. Peran bidan sebagai peneliti. Sebagai peneliti, bidan bertugas melakukan penelitian atau investigasi dalam bidang kesehatan, baik secara mandiri maupun berkelompok. Dan yang terakhir, peran bidan sebagai pendidik. Sebagai pendidik, bidan mempunyai 2 tugas utama, yaitu pendidik dan penyuluh. Dalam tugas mendidik, bidan memberikan pendidikan dan penyuluhan kepada kesehatan pada klien. Dalam tugas sebagai penyuluh, bidan memberikan pelatihan dan membimbing kader. Materi selanjutnya yaitu bentuk profesionalisme bidan. Apa sih profesionalisme itu? Profesionalisme adalah keandalan dalam pelaksanaan tugas sehingga terlaksana dengan mutu tinggi, waktu yang tepat, cermat, dan dengan prosedur yang mudah dipahami dan diikuti oleh pelanggan. Aspek-aspek profesionalisme.
Yang pertama, aspek potensial. Yang kedua, aspek profesionalisme atau vokasional. Yang ketiga, aspek fungsional. Dan yang keempat, aspek operasional. Dan yang terakhir, aspek produktivitas. Indikator profesionalisme bidan yaitu kode etik profesi, tanggung jawab, melakukan kolaborasi dan rujukan yang tepat, pendidikan berkelanjutan, dan kompetensi dan advokasi. Karakteristik dan ciri profesionalisme yaitu memiliki kode etik kebidanan, memiliki standar pelayanan, memiliki standar praktik, memiliki standar pendidikan mendasar, dan mengembangkan profesi sesuai kebutuhan pelayan. Dan yang selanjutnya yaitu syarat bidan profesional. Yang pertama, memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersifat khusus atau spesialis. Yang kedua, melalui jenjang pendidikan yang menyiapkan bidan sebagai tenaga profesional. Dan yang ketiga, keberadaannya diakui dan diperlukan oleh masyarakat. Dan ada juga hal yang dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi bidan. Yang pertama, bekerja sesuai dengan kompetensi dan profesinya. Yang kedua, sering mengikuti pelatihan-pelatihan. Yang ketiga, ada meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang keempat, menambah pengalaman kerja. Dan yang kelima, melakukan komunikasi persuasif. Materi yang terakhir yaitu ruang lingkup pelayanan kebidanan. Apa sih asuhan kebidanan itu? Asuhan kebidanan adalah asuhan yang diberikan pada ibu dalam kurun waktu reproduksi, di mana seseorang bidan dengan penuh tanggung jawab wajib memberikan asuhan yang bersifat menyeluruh kepada wanita semasa bayi, balita, remaja, hamil, bersalin sampai menopause. Ruang lingkup asuhan kebidanan. Yang pertama, ibu hamil. Yang kedua, ibu bersalin. Dan yang ketiga, ibu nifas. Dan yang keempat, ibu masa antara. Dan yang kelima, masa reproduksi. Asuhan pada ibu hamil. Asuhan yang diberikan bidan pada ibu hamil untuk mengetahui kesehatan ibu dan janin, serta untuk mencegah dan menangani secara dini kegawat daruratan yang terjadi pada saat kehamilan. Dan yang selanjutnya, standar asuhan kebidanan kunjungan antenatal care. Standar asuhan kebidanan kunjungan antenatal care minimal 1 kali pada trimester 1, usia kehamilan 0 sampai 15 minggu. Yang kedua, 1 kali pada trimester 2 atau usia kehamilan 14 sampai 27 minggu. Dan yang ketiga, 2 kali pada trimester 3 atau usia kehamilan 38 sampai 40 minggu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014, pelayanan kesehatan pada masa persalinan adalah setiap kegiatan dan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 jam sesudah melahirkan. Asuhan yang diberikan bidan pada ibu bersalin. Bidan melakukan observasi pada ibu bersalin, yakni pada kala pertama, kala kedua, kala ketiga, dan kala keempat. Kala pertama, kala pembukaan yang berlangsung antara pembukaan 0 sampai pembukaan lengkap. Lama kala pertama untuk primigrapida berlangsung 12 jam, sedangkan multigrapida berlangsung selama 8 jam. Kala kedua dimulai ketika pembukaan serviks sudah lengkap atas 10 cm dan berakhir dengan lahirnya bayi. Kala 2 disebut juga kala pengeluaran bayi. Kala 3 dimulai segera setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta yang berlangsung tidak lebih dari 30 menit. Kala keempat dimulai dari saat lahirnya plasenta sampai 2 jam pertama postpartum.
Asuhan kebidanan pada ibu nifas. Asuhan kebidanan pada ibu nifas adalah asuhan yang diberikan pada ibu nifas. Biasanya berlangsung selama 40 hari atau sekitar 6 minggu. Pada asuhan ini, bidan memberikan asuhan berupa memantau involusi uteri, kelancaran ASI, dan kondisi ibu dan anak. Menurut Permenkes nomor 97 tahun 2014, pasal 15 yang membahas tentang pelayanan kesehatan masa sesudah melahirkan atau yang biasa disebut NIPAS. Pelayanan kesehatan sesudah melahirkan meliputi pelayanan kesehatan bagi ibu dan pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir, dan pelayanan kesehatan bagi ibu paling sedikit 3 kali selama masa nifas. 2. Pelayanan kesehatan bagi ibu paling sedikit 3 kali selama masa nifas. Yang ketiga, pelayanan kesehatan bagi ibu dilakukan dengan ketentuan waktu pemeriksaan meliputi 1 kali pada periode 6 jam sampai dengan 3 hari pasca persalinan. Dan yang kedua, 1 kali pada periode 4 hari sampai dengan 28 hari pasca persalinan. Dan yang ketiga, 1 kali pada periode 29 hari sampai dengan 42 hari pasca persalinan. Asuhan kebidanan pada bayi baru lahir. Bidan memotong tali plasenta, memandikan, mengobservasi ada tidaknya gangguan pada pernapasan dan sebagainya, dan memakai pakaian dan menggendong dengan kain. Komunikasi pada bayi dimulai sejak kelahiran, sejak bayi mulai menangis sampai lancar berbicara. Pelayanan pada bayi baru lahir diatur dalam Permenkes nomor 25 bagian ketiga tentang pelayanan kesehatan bayi baru lahir, yaitu pelayanan kesehatan bayi baru lahir dilaksanakan melalui yang pertama, pelayanan kesehatan neonatal esensial, yang kedua, screening bayi baru lahir, dan pemberian komunikasi, informasi, edukasi kepada ibu dan keluarganya. 2. Pemberian pelayanan kesehatan yang dimaksud harus mempertimbangkan keamanan, dilakukan pada saat bayi baru lahir sampai dengan proses pemulangan dan kunjungan ulang. Asuhan kebidanan pada ibu masa antara. Asuhan kebidanan pada ibu masa antara adalah merencanakan jumlah atau jarak anak dengan alat kontrasepsi. Pentingnya penggunaan alat kontrasepsi KB atau keluarga berencana adalah program pemerintahan Indonesia sejak tahun 1970. Program tersebut bertujuan untuk mengendalikan pertambahan jumlah penduduk, membatasi angka kelahiran, dan mengatur jarak kelahiran sehingga dapat menciptakan keluarga sehat sejahtera. Masa reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sehat secara menyeluruh mencakup fisik, mental, dan kehidupan sosial yang berkaitan dengan alat fungsi serta proses reproduksi. Yang pemikiran kesehatan reproduksi bukannya kondisi yang bebas dari penyakit, melainkan bagaimana seseorang dapat memiliki kehidupan seksual yang aman dan memuaskan sebelum dan sesudah menikah. Ruang lingkup kesehatan reproduksi menurut ICPD, International Conference on Population and Development, pada tahun 1994 meliputi 10 hal, yaitu kesehatan ibu dan bayi baru lahir, keluarga berencana, pencegahan dan penanganan infertilitas, pencegahan dan penanganan komplikasi keguguran, pencegahan dan penanganan infeksi saluran reproduksi, infeksi menular seksual, dan HIV, dan kesehatan seksual, deteksi dini untuk kanker payudara dan kanker serviks, kesehatan reproduksi remaja, dan kesehatan reproduksi lanjut usia, dan pencegahan praktik yang membahayakan seperti female genital mutilational. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.